Diana, NIM 2303102222, dan rekan saya Mahardani Nawi Febrianti dengan NIM 2303102229. Dan saya Rahma Oktaviela dengan NIM 2303102227. Di sini kami akan mendiskusikan laporan keuangan PT Hotel Said Jaya Internasional Tbk. PT Hotel Said Jaya Internasional Tbk adalah sebuah perusahaan properti yang berkantor pusat di Jakarta hingga akhir tahun 2021. Perusahaan ini memiliki Hotel Grand Said Jaya dan apartemen Istana Zahid yang terletak di Jakarta. Perusahaan ini adalah bagian dari Zahid Group. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1999 dan setahun kemudian perusahaan ini mulai membangun Hotel Grand Said Jaya di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta. Pada tanggal 23 Maret 1974, Hotel Grand Said Jaya mulai dioperasikan dengan 439 unit kamar. Pada tanggal 22 Desember 1986, perusahaan ini mulai mengembangkan Hotel Grand Said Jaya sehingga jumlah kamarnya menjadi 751 unit. Pada tahun 1987, Hotel Grand Said Jaya mendapat status sebagai Hotel Bintang 5. Pada tahun 1990, perusahaan ini resmi melantai di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 1997, perusahaan ini mengakuisisi 95% saham PT Said International Hotel Management dan Konsultan yang bergerak di bidang pengelolaan hotel dan memiliki Hotel Sahid Bandar Lampung. Untuk membantu penanggulangan pandemi COVID-19, Hotel Grand Said Jaya menjadi salah satu hotel pertama yang menyediakan akomodasi khusus untuk tenaga kesehatan. Pada tahun 2021, perusahaan ini meluncurkan kembali Puri Agung Grand Ballroom di Hotel Grand Said Jaya setelah direnovasi selama 6 bulan dan meluncurkan robot pramusaji sebagai bagian dari penerapan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19. Pada tahun 2021 juga, perusahaan ini mendivestasi 95% saham PT Sahid International Hotel Management dan Konsultan. Untuk meningkatkan kinerja, Hotel Said Jaya menerapkan strategi utama dan memanfaatkan peluang, yakni meluncurkan serangkaian inisiatif produk dan layanan baru, serta menerapkan harga yang kompetitif. Beberapa hal yang dilakukan oleh Hotel Said Jaya antara lain memperluas variasi produk dan jasa, peningkatan layanan perhotelan, low contact, renovasi aset dan pembaruan properti, serta transisi ke energi rendah emisi. Meski begitu, kinerja saham SHID belum menampakkan pergerakan yang bertumbuh signifikan dalam sepekan. Merujuk data Bursa Efek Indonesia, pada perdagangan sesi pertama Jumat 5 Agustus 2022, saham SHID terpantau stagnan dan belum mencatat adanya transaksi, masih parkir di posisi Rp1.725 per lembar sahamnya. Namun secara year to date, saham dengan kapitalisasi pasar 1,93 triliun tersebut melesat 121,15% dari posisi harga Rp780. Berikut ini adalah laporan kinerja keuangan tahun 2022. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan SHID terutama bergerak di bidang perhotelan dengan melaksanakan kegiatan usaha hotel bintang 5, perdagangan eceran minuman beralkohol, bar, dan restoran. Saat ini, SHID memiliki dan mengelola Hotel Grand Said Jaya serta memiliki beberapa restoran yang beroperasi di Hotel Grand Said Jaya, antara lain Bengawan Solo, Golden Dragon, dan Bushido berfokus menyajikan menu ala carte. Berikut ini adalah kegiatan usaha. PT Hotel Said Jaya Internasional Tbk atau SHID bergerak di bidang hotel dan akomodasi atau fasilitas sewa guna usaha yang berhubungan dengan hotel. Perusahaan juga melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha tersebut di atas baik secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini adalah produk dan jasa yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut, yaitu mengeksplorasi dan memaksimalkan penawaran produk dan jasa unggulan serta inovatif di luar produk kamar hotel, makanan, dan minuman melalui pengoptimalan lahan dan ruang yang dimiliki
dimiliki di seluruh properti. Visi dan misi PT Hotel Sahijaya International Tbk. Untuk visinya, menjadi hotel yang mampu menumbuhkan kreativitas, inovasi, produktivitas, kualitas sumber daya manusia yang teruji, dan menyajikan pelayanan yang sesuai standar internasional tanpa meninggalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Misinya yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas produk dan mutu pelayanan dengan sasaran memberikan kepuasan kepada pelanggan. Yang kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar menjadi terampil dan memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Yang ketiga, mempercepat pengembangan perseroan menjadi perusahaan yang profesional, produktif, dan efisien yang unggul dalam suasana persaingan yang semakin meningkat. Keempat, yaitu meningkatkan upaya pengembangan usaha baik di bidang bisnis utama maupun bisnis sekunder, sehingga mampu memantapkan keunggulan posisinya dalam kegiatan perekonomian Indonesia pada khususnya. Berikut ini adalah laporan keuangan PT Hotel Sahijaya International Tbk. Yang pertama adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Yang pertama, pendapatan. Dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, pendapatan PT Hotel Sahijaya International Tbk mengalami penurunan. Selanjutnya adalah laba kotor. Dari kisar tahun 2018 sampai dengan 2022 mengalami penurunan. Selanjutnya laba rugi sebelum pajak penghasilan. Dari tahun 2018 sampai 2022 mengalami kenaikan yang lumayan pesat. Selanjutnya laba rugi tahun berjalan. Dari tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami penurunan. Selanjutnya laba rugi komprehensif tahun berjalan. Ini dari tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami penurunan juga. Selanjutnya jumlah saham yang beredar dalam ribuan lembar. Dari tahun 2018 sampai 2022 tidak mengalami kenaikan atau penurunan atau stabil. Selanjutnya laba rugi bersih per saham dasar dalam rupiah penuh. Dari tahun 2020 sampai 2022 sangat amat menurun. Berikut laporan posisi keuangan konsolidasian. Yang pertama, aset lancar. Pada tahun 2018 sampai 2022 mengalami penurunan. Aset tidak lancar pada tahun 2018 sampai 2022 mengalami penurunan. Total aset dari 2018 ke 2022 mengalami penurunan. Liabilitas jangka pendek dari tahun 2018 ke 2022 mengalami penurunan. Liabilitas jangka panjang dari 2018 ke 2022 mengalami kenaikan. Modal ditempatkan dan disetor penuh dari 2018 ke 2022 mengalami kenaikan stabil. Agio saham dari 2018 ke 2022 mengalami kestabilan. Selisih penilaian aset dan liabilitas dari tahun 2018 ke 2020 mengalami kestabilan, tetapi pada tahun 2021 ke 2022 mengalami penurunan. Saldo laba dari tahun 2018 ke 2022 mengalami kenaikan. Jumlah ekuitas pada tahun 2018 ke 2022 mengalami penurunan. Berikut ini adalah rasio keuangan. Rasio laba bersih terhadap pendapatan dari tahun 2020 sampai tahun 2022 mengalami penurunan. Rasio laba bersih terhadap aset dari 2020 sampai 2022 mengalami penurunan. Rasio laba bersih terhadap ekuitas dari 2020 sampai 2022 mengalami penurunan. Rasio lancar dari 2020 hingga ke 2022 mengalami penurunan. Rasio kewajiban terhadap aset dari 2020 sampai 2022
mengalami peningkatan. Rasio kewajiban terhadap ekuitas dari 2020 sampai ke 2022 mengalami peningkatan. Berikut ini adalah laporan arus kas. Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi dari 2020 hingga ke 2022 mengalami penurunan. Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi dari 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan yang sangat besar. Kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan dari 2020 sampai ke 2022 mengalami peningkatan. Jadi jumlah aset yang dimiliki oleh PT Hotel Sriwijaya Internasional Tbk pada tahun 2021 adalah 1.344.649.000.000 dan pada tahun 2020 adalah 1.049.746.000.000. Hal ini berarti PT Sriwijaya Internasional Tbk mengalami penurunan jumlah aset yang dimiliki pada tahun 2021. Sekian materi yang dapat kami diskusikan. Ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.